Assalamualaikum warahmatullahi Shrali Sodari wabarakatuh. Wayasirli Amri Wahlul Uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat sore teman-teman semua, selamat malam ya. Terima kasih sudah klik video ini teman-teman. Terima kasih yang sudah klik video ini. Untuk sebelum nonton video ini teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya yang belum subscribe ya. Dan tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi dari video-video saya selanjutnya yang akan saya upload teman-teman. Terima kasih agar saya tetap semangat untuk membuat video terbaru selanjutnya. Pada video kali ini teman-teman saya ingin berbagi cerita ya. Ini saya lagi latihan syuting, latihan untuk tag video, latihan untuk rekaman. Saya baru pakai mic ini ya teman-teman ya, ada mic yang bluetooth itu ya. Jadi saya baru belajar, udah lama banget ya teman-teman saya nggak upload video karena memang mager ya teman-teman. Ada aja mental block yang bikin saya tuh untuk bikin video tuh malas banget teman-teman. Untuk upload video itu untuk dubbing, kadang udah ada videonya, untuk dubbingnya bingung mau bicara apa, mau ngomong apa. Jadi pada video kali ini teman-teman saya hanya ingin berbagi apa hasrat saya hari ini, apa pikiran dan perasaan saya hari ini ingin saya tuangkan di video ini. Makanya mohon maaf ya teman-teman, videonya agak terlalu panjang. Semoga aja teman-teman yang nonton video ini tidak bosan dan tidak skip ya, sehingga bisa nonton sampai selesai. Dan apa yang saya mau ceritakan di dalam video ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga diri saya sendiri. Karena jujur ya teman-teman ya, untuk mengisi video voice over kali ini saya tidak tahu ya, saya nggak punya skripsinya, saya tidak tulis skripsi terlebih dahulu, tapi saya ingin cerita ngalir gitu aja dari channel-channel yang sudah saya tonton, pelajaran-pelajaran yang saya sudah ambil dari channel-channel YouTube yang lainnya gitu teman-teman. Jadi kan kita sering nih nonton channel-channel sesuatu motivasi, ilmu, tips dan trik bagaimana cara kita hidup ya sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri yang baik di zaman yang akhir zaman saat ini teman-teman. Yang sebagian besarnya orang cerita saat ini hidup sekarang ini sulit banget, ekonomi susah banget. Apakah sama bagi teman-teman sama saya? Kalau saya sih teman-teman sebenarnya jujur saya tidak pernah merasakan ya menghubungkan zaman sekarang dan zaman yang dahulu tuh hidup itu sulit atau senang. Sebenarnya yang senang dan sulit, bahagia dan susah itu ya teman-teman ya tergantung diri kita sendiri ya teman-teman. Zaman tuh sebenarnya hidup tuh akan selalu ada ujian, kita tuh akan selalu diuji. Mau zaman dulu sampai zaman sekarang orang selalu diuji oleh Allah. Kenapa? Tandanya kita itu beriman atau tidak kepada Allah. Kita itu layak untuk naik ujian, naik level atau tidak. Jadinya intinya sama ya teman-teman, tinggal bedanya saat ini ya teman-teman ya, di tahun 2024 ini memang kita harus bangkit dan berjuang, kita harus cari jalan. Apalagi sekarang ini zamannya adalah zaman teknologi digital marketing, dan sesulit-sulitnya, sesusah-susahnya orang untuk usaha, untuk bisnis, untuk cari duit saat ini, saking gampangnya juga orang untuk mendapatkan duit, saking gampangnya juga orang untuk mendapatkan bisnis dan usaha ya teman-teman ya. Tergantung kitanya untuk mengambil peluang tersebut. Memang sih teman-teman, kalau pribadi saya hanya seorang ibu rumah tangga yang sebelum ini tidak pernah berhubungan dengan teknologi ya. 10 tahun saya menikah ya, dari punya anak pertama sampai sekarang udah mau melahirkan anak kelima. Saya tuh nggak ada hobinya dengan dunia gadget ya teman-teman ya. Dengan gadget, dengan handphone itu paling membosankan, dan juga tidak punya keahlian dalam mengedit video dalam segala sesuatu. Keahlian dengan dunia marketing ini saya jauh ya teman-teman. Tapi mau bagaimana lagi, kita harus semangatkan diri kita. Siapa lagi yang mau mengubah diri kita kalau bukan kita teman-teman. Jadi mohon maaf teman-teman, di video kali ini kan videonya kayak gini aja teman-teman. Ini saya lagi latihan tag video, lagi latihan dubbing ya ini ya, dan saya lagi memaparkan uang ini. Judulnya kan ini saya belajar budgeting.
Jadi saya selama ini 1 tahun kebelakangan ini saya sering nonton video-video di channel YouTube tentang yang mengajarkan budgeting, anggaran rumah tangga, anggaran bagaimana mengatur keuangan rumah tangga. Ternyata teman-teman selama ini permasalahan saya adalah tentang mengelola keuangan berumah tangga, teman-teman. Sangat penting sekali ya teman-teman untuk kita benar-benar memahami tentang keuangan. Apa sih itu uang dan kenapa uang ini seakan-akan menjadi permasalahan kehidupan terbesar bagi semua orang saat ini, teman-teman. Baik itu orang yang baru menikah muda, atau menikah sudah tua pun, sudah berumur pun, sudah benar-benar matang menikah, tetap juga persoalannya nanti kebanyakannya keuangan, teman-teman. Intinya kenapa ternyata dibalik semua itu kita belum punya ilmunya, teman-teman. Apapun permasalahan yang kita alami ketika kita bermasalah dengan keuangan ya teman-teman ya, ternyata teman-teman itulah ya teman-teman ya, kita ilmunya yang kurang. Intinya apa, sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, walaupun kita bukan orang pendidikan. Kalau saya teman-teman, saya bukan orang yang pendidikan juga, sampai tamat SMA dan kuliah selama 2 tahun aja, nggak sampai tamat. Dan itu pengalaman saya kurang banget, teman-teman, ilmu saya kurang banget. Dan disitulah saya 10 tahun pernikahan diombang-ambing dengan perekonomian. Tapi alhamdulillah untuk persoalan ekonomi selama ini memang saya tidak punya target untuk penghasilan. Saya tidak mau memikirkan masalah uang, mau ada mau tidak ada uang saya tetap hidup seperti itu, sehingga saya nggak punya target keuangan, saya nggak punya anggaran mingguan, saya nggak punya anggaran bulanan, dan saya nggak pernah mikirin impian apapun yang ingin saya capai selama ini, teman-teman. Itu usia di umur saya 29 tahun ke bawah. Ternyata setelah sekian tahun, umur saya sudah memasuki sekarang 30 tahun. Di akhir-akhir umur saya 30 tahun ini ya teman-teman ya, di umur 29-30, ternyata pikiran itu hadir. Kok selama ini saya nggak pernah punya impian, saya hanya ingin menjalani hidup itu apa adanya. Dikasih uang sama suami ya alhamdulillah, nggak dikasih uang pun kita tetap makan. Kenapa? Karena kita tinggal di kampung tetap beras ada, sayur-sayuran ada, cabai ada, bisa kayak gitu kan. Kita dekat keluarga, sekurang-kurangnya dikasih sambal udah cukup kayak gitu. Kalau tempat tinggal kayak gitu juga. Soal tempat tinggal udah ada aja gubuk reot orang kayak gini, gubuk sederhana orang yang bisa ditempati tempat kita numpang-numpang, udah alhamdulillah aja kayak gitu, teman-teman. Dan alhamdulillah ya teman-teman ya, 1 tahun ini saya sudah mulai diberikan pemikiran oleh Allah untuk berinteraksi dengan uang, untuk berenergi untuk masalah keuangan ini. Ternyata uang ini adalah sebuah energi, teman-teman, sebuah energi yang sangat besar, energi yang positif yang bisa kita tarik dari uang ini, teman-teman. Kenapa? Karena uang ini juga makhluk yang diciptakan Allah, benda yang diciptakan Allah untuk memenuhi kebutuhan hamba-hambanya. Jadi ketika kita memang fokus beribadah kepada Allah, fokus menjalankan perintah Allah, jadi uang ini adalah sebagai alat kita untuk berinteraksi, bermuamalah, sebagai alat kita untuk beribadah pada Allah, maka kita tinggal tarik aja ke dalam kehidupan kita ya teman-teman. Sebegitu gampangnya sebenarnya, teman-teman ya. Tapi selama ini saya tidak pernah pikirkan ya. Dan saya ini baru 1 bulan saya fokus ya, dari 1 tahun saya belajar, 1 bulan fokus untuk ketika uang itu ada di tangan, kita lihat dengan baik, kita rasakan energinya, kita hadirkan energinya ke dalam diri kita ya. Akhirnya uang itu dengan sangat gampang masuk setiap saat, datang setiap saat, ibaratnya seperti magnet seperti itu, teman-teman. Nah itu pun ilmunya saya pelajari terlebih dahulu. Ternyata butuh ilmu khusus untuk kita belajar bisa menarik uang itu, teman-teman. Pasti teman-teman sebelumnya udah melihat juga
Pastinya teman-teman juga udah tahu ya bagaimana kita bisa menarik rezeki itu ke dalam hidup kita dengan menempuh jalur langit ya teman-teman ya. Intinya di sini adalah jalur langit. Kita kuatkan iman kita tingkatkan ketakwaan kita, dan kita fokus pada tujuan dan impian kita teman-teman. Ya di usia 30 tahunnya ya inilah yang saya rasakan, perubahan pikiran, perubahan mindset, cara berpikir kita dalam kehidupan ini. Ya nggak mungkin lah hidup kita gini-gini aja ya. Untuk umur 30 tahun sampai menuju umur 40 tahun, 10 tahun lagi ya, itu adalah masa perjuangan untuk kita mencapai masa puncak kejayaan. Usia 40 adalah puncaknya kejayaan, puncaknya kematangan pikiran seorang manusia teman-teman. Karena kenapa Nabi Muhammad pun menerima wahyu di usia umur 40 tahun seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman ya, kita umur 30 ini memang udah harus gercep, harus benar-benar semangat, berenergi untuk merubah nasib. Karena untuk mengumpulkan uang 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 2 miliar itu bagi Allah itu tidaklah sulit ya teman-teman. Memberikan uang yang sebanyak itu kepada kita hanya kun fayakun aja, tinggal dirinya kita apakah kita pantas untuk menerima uang sebanyak itu saat ini. Apakah mindset kita, perasaan kita, pikiran kita sudah positif dan sudah sesuai dengan hal yang harus kita terima. Jadi kalau ingin kita saat ini menerima keberlimpahan, ingin kita itu merubah gubuk reot seperti ini adalah tempat tinggal saya saat ini ya teman-teman ya. Yang selama ini yang saya dalam pikiran saya emang sekedar seperti ini aja. Udah ada aja tempat tinggal gubuk ya, yang bisa sehari-hari saya itu biasa makan, mandi, rutinitas biasa aja udah gitu kan. Jadi hidup yang kita jalani ini adalah efek dari pikiran kita 10 tahun kebelakangan ini teman-teman. Pikiran kita sebatas itu aja, makanya Allah kasihnya segitu aja teman-teman. Coba dari sekarang untuk 5 tahun ke depan, untuk 10 tahun ke depan, kita tahu kita udah bayangkan rumah mewah, mobil mewah, berangkat umroh ya, kendaraannya mewah, anak-anak yang cerdas, yang pintar, yang berprestasi. Insya Allah 5 tahun, 10 tahun ke depan Allah akan penuhi itu ya teman-teman ya. Tinggal itu aja teman-teman, tinggal kita robah aja, tinggal kita setting aja pikiran yang lama menjadi pikiran yang baru. Energi yang negatif selama ini menjadi energi yang positif saat ini teman-teman. Tinggal itu aja, ternyata teman-teman segampang itu. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini, cerita-cerita kali ini. Semoga teman-teman tidak bosan menonton video-video saya selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.